Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi al-kiram wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa shalihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin susanil sultanil awliya asy-syekh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jilani radhiyallahu an asairil awliya illah wal awliya tis'a wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asadidina wa muallimina wa dawil hukukil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hada sayyulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan mentakdirkan kita hadir di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, insyaallah muqaddimah kajian kita ini mungkin beberapa pertemuan insyaallah sudah selesai. Jadi mungkin 2 atau 3 pertemuan lagi sudah selesai. Jadi kula sik dereng ngaji lho, sik muqaddimah. Jadi setahun lebih benar. Jadi muqaddimah tentang apa yang dimaksud dengan thalabul ilmi, apa keutamaan thalabul ilmi, bagaimana cara untuk mendapatkan ilmu, apa sanksinya orang yang tidak mau mencari ilmu. Ini kita rangkum dalam rangkaian muqaddimah. Jadi pembukaan, persiapan sebelum kita masuk pada materi pelajaran. Jadi ini belum pelajaran, ini masih muqaddimah. Nggih, kok setahun men Pak? Nggih, wong pancen ya pelan-pelan nggih. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang bagaimana cara untuk mendapatkan ilmu. Dukaun pertama harus mau berpikir apa yang telah disampaikan itu diangen-angen, di rumah diangen-angen. Jadi jangan sampai tidak begitu, karena nanti akan menjadi hilang ilmu itu. Wa khirsun, harus ada rasa rakus terhadap ilmu, jangan pernah merasa puas. Nomor 3 istibarun, sabar. Keempat wabul gotun, modal berupa harta untuk beli kitab, beli pulpen dan lain sebagainya. Yang kedua modal berupa akhlak, etika ketika mencari. Yang selanjutnya adalah wa irsadu ustadi, khusus ilmu agama wajib adanya seorang guru supaya tidak salah untuk memahami ilmu agama. Kajian kita sampai ini kemarin insyaallah ya. Para jamaah, guru yang dimaksud adalah mereka para ulama, orang yang betul-betul memahami tentang agama. Jangan sampai salah berguru. Jangan sampai salah berguru. Wong ora ngerti agama kok sampean guroni ya malah tersesat. Orang yang betul-betul memahami tentang ilmu agama. Dalam bahasa kita sering mendengar ada ungkapan ustaz, ono sebutan kiai, ono sebutan wali,
ono sebutan Gus, ono sebutan Syekh, ada sebutan Habib. Ini kira-kira apa perbedaannya? Semua beda, ini semua beda. Ustadz itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia artinya guru. Jadi ustadz itu artinya guru. Jadi orang yang memang mengajarkan ilmu kepada murid, itu namanya ustadz. Namanya ustadz. Kalau dalam lingkungan masyarakat kita, ustadz itu biasanya belum terlalu senior, itu disebut dengan ustadz. Sebenarnya enggak juga. Kalau kita ke Timur Tengah itu walaupun sudah senior, guru besar, itu sebutannya tetap ustadz. Nah, sebenarnya kebiasaan memanggil saja sebenarnya. Kemudian di daerah kita sering kita menyebut ungkapan kiai. Apa itu kiai? Kiai itu adalah bahasa adat. Jadi terjemahnya, translate-nya tidak ada itu. Buka kamus bahasa Indonesia pun tidak akan ketemu kiai itu apa artinya. Karena itu bahasa adat, bahasa kebiasaan. Adalah sesuatu yang dihormati. Kiai itu sesuatu yang dihormati. Bukan hanya seseorang, tapi sesuatu. Jadi kalau kita ke Jogja itu ada gong dihormati, gitu nih sebutannya kiai juga. Ada kebo dihormati, kan gitu nih. Nah, itu disebut kiai juga. Jadi sesuatu yang dihormati. Sebenarnya begitu. Jadi itu bahasa adat. Bahasa adat. Malah kalau di daerah kampung saya, kiai itu sebutan untuk orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua disebut kiai. Nah, ini bahasa adat sebenarnya. Jadi sesuatu yang dihormati dan sudah teruji. Jadi apa ya? Kalau kiai itu dimaksudkan adalah seseorang, maka orang itu telah teruji di masyarakat, mempunyai peran, telah teruji, gitu, sudah terbukti. Jadi dalam masyarakat telah terbukti orang ini mempunyai peran. Kalau belum teruji tidak akan pernah disebut kiai. Itu bahasa adatnya begitu. Seiring berkembangnya zaman, kemudian label kiai itu tidak hanya disematkan oleh masyarakat. Ono kiai bentukan media massa, ada begitu juga. Ini susah juga ini. Jadi dibentuk oleh opini. Ya, ini mulai berkembang begitu. Kemudian ada sebutan sering kita dengar, ada wali. Wali itu apa sih, Pak? Wali itu adalah pilihan Allah. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Quran. Ketahuilah sesungguhnya para wali Allah tidak pernah merasa takut dan tidak pernah merasa khawatir. Wali itu adalah orang pilihan Allah, kekasih Allah. Malah dalam hadis qudsi, yaqulullah azza wa jalla, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Allah Subhanahu wa taala membuat pengumuman, man adali waliyan, barang siapa yang benci kepada wali-waliku, kata Allah, tidak suka kepada para waliku, apalagi memusuhi wali-waliku, kata Allah, faqad adantuhu bil harbi, sungguh aku akan menyatakan perang dengan mereka. Jadi kalau ana wong niku gak seneng karo para wali, maka akan dimusuhi oleh Allah. Hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi wali itu adalah sosok yang menjadi pilihan Allah. Jadi ono ulama, ono ustadz, ono kiai, ono wali, itu beda-beda semua. Jadi kalau wali itu sudah pasti ulama. Kalau bukan ulama tidak mungkin bisa jadi wali, tidak mungkin bisa jadi pilihan Allah. Tapi kalau ulama belum tentu wali. Wali itu jumlahnya terbatas. Hadis itu satu periode berkurang lebih sekitar 500 orang. Mati satu diganti, terus ada sampai hari kiamat. Yang
yang disebut dengan abdal, wali abdal itu jumlahnya 40. Mati satu diganti, mati satu, terus begitu. Yang disebut dengan wali rijal itu wali yang ditugasi oleh Allah untuk membantu orang. Wali rijal namanya. Itu jumlahnya 24. Mati satu diganti, mati satu diganti, terus sampai hari kiamat. Ada lagi wali namanya wali autat. Ini pengelompokan wali. Autat itu jumlahnya 4. Autat itu artinya penyangga. Jadi sak dunya niku wali autat namung 4. Hanya 4 orang, mati diganti, terus begitu. Lah, setiap wali per kelompok ini tadi ada koordinatornya. Jadi kalau pengurus Masjid Mukimuddin itu ada koordinator divisi, begitu kurang lebih. Namanya wali kutub. Koordinator wali abdal namanya kutbul abdal. Koordinatornya wali autat namanya kutbul autat, dan seterusnya. Lah mereka punya tugas sendiri-sendiri. Yang memberi tugas Allah, ada job desk-nya sendiri-sendiri. Nah, ini wali. Jadi dalam asumsi sebagian masyarakat kita, wali itu ya wali songo. Lah gitu kan rata-rata begitu ya. Padahal enggak. Itu kan yang sudah meninggal itu. Nah, wali itu terus ada sampai hari kiamat. Malah dalam hadis diriwayatkan fabihim yuhyi wa yumit wa yumtiru wa yusbit. Melalui merekalah para wali Allah itu menghidupkan dan mematikan sesuatu, menumbuhkan tanaman dan menurunkan hujan. Jadi wali itu ibarat pengelola, khalifatullah fil ardi, wakilnya Allah di bumi untuk mengelola bumi ini. Nanti sampai masa bumi ini berakhir. Ketika terjadi kekeringan mereka berdoa sehingga turun hujan. Maka disebut fabihim yuhyi wa yumit wa yumtiru wa yusbit. Melalui mereka para wali Allah, Allah itu menghidupkan dan mematikan sesuatu, menumbuhkan tanaman dan menurunkan hujan. Ini mereka para wali. Lah, semua para wali satu periode itu ada pimpinannya. Namanya Sultanul Aulia, rajanya para wali. Nah, ini strukturnya para wali. Di mana kita bisa mengenal mereka? Hanya orang-orang tertentu yang oleh Allah diberikan kesempatan untuk bertemu dengan mereka. Semakin akhir zaman mereka semakin mahjub. Mahjub itu tertutup, tidak boleh menampakkan. Nah, semakin akhir zaman begitu, karena itu sudah sunatullahnya. Gak ngono gak kiamat kan begitu. Semakin akhir zaman mereka semakin mahjub, mastur, tertutup, tidak boleh menampakkan kelebihan dirinya. Kalau zaman dulu, zaman Syekh Hasan Asadili menjadi seorang rajanya wali, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani menjadi rajanya wali, itu boleh menampakkan. Masyhur itu, jadi di Irak ada rajanya wali namanya Syekh Abdul Qadir Al Jilani. Itu kalau ngajar ngaji begini, ini bumi nggak kuat nyonggo, sehingga tubuhnya melayang di hadapan santri-santrinya. Biasa begitu, itu biasa. Umpama zaman saiki ana sing ngono geger kira-kira ya. Sehingga jamaah para santri begitu yakin dengan beliau karena boleh ditampakkan, sehingga keyakinan mereka kuat karena boleh ditampakkan. Lah nek kuat terus kan gak kiamat kan begitu. Jadi oleh Allah akhirnya semakin mendekati hari kiamat itu para wali dibatasi untuk menampakkan kelebihan. Selalu mereka punya kelebihan. Kalau kapan ya? Mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu. Oh lebih. Di Masjidil Haram, tepatnya di tempat sa'i, tempat tahalul, memotong rambut itu kalau maghrib
itu ada pengajian. Yang ngaji itu seorang ulama sepuh, namanya Syekh Muhammad Amin. Beliau itu orang Afrika. Suatu ketika saya sudah mengenal beliau, mengenal nama beliau cukup lama. Kemudian saya mencari dan waktu itu saya ketemu ketika beliau ngajar tafsir yang diajar. Setelah selesai, kemudian saya kepingin berkunjung ke rumah beliau. Masya Allah, ini orang Afrika ini, termasuk salah satu ulama yang disegani, sangat alim. Beliau menulis beberapa kitab syarah, termasuk syarahnya Sahih Muslim. Itu beliau menulis, mengarang begitu. Kemudian saya berkunjung ke rumah beliau, ke rumahnya Syekh Muhammad Amin. Kemudian setelah ngobrol, kemudian saya minta doa, terus saya bertanya. Saya cara Jawa ini ngeten, Syekh kula kepingin ketemu dengan orang-orang yang dimuliakan Allah di tanah suci ini. Kepingin bertemu dengan beliau, lihat ma'innu qalbi, supaya hati saya semakin yakin. Kemudian beliau tersenyum, kemudian mengatakan, berdoa dengan menghadap ke Ka'bah, jangan berhenti berdoa sebelum bertemu orang. Nanti kamu akan bertemu orang yang tidak akan wudhu kecuali menggunakan air hujan, tidak akan wudhu kecuali dengan menggunakan, ini lah rada angel, ini teng Mekah nih. Jadi ada orang yang tidak akan wudhu kecuali menggunakan air hujan. Ini piye iki, luar biasa. Wong sing ngomong wong alim, kula wis modal manut ngono tok wae. Jadi logika kebiasaan itu harus dibunuh ketika begitu. Kula wiridan, donga sampai wis gak setengah kesel nemen ya. Suatu ketika di depan saya itu ada orang habis sholat zikir terus berdiri keluar. Begitu keluar saya melihat, karena saya duduknya itu dekat dengan pintu keluar. Begitu beliau keluar itu sampai keluar hujan. Kemudian beliau berwudu. Setelah selesai berwudu terang. Masuk lagi ke masjid, zikir lagi. Wah, koyo iki wong. Nah, saya bersiap menunggu beliau selesai berzikir. Begitu selesai, saya sudah menyusun kalimat sehalus mungkin, karena saya khawatir tidak mempunyai etika di hadapan walinya Allah. Cara Jawane wedi kualat. Begitu rampung kula salam, assalamualaikum ya Syekh, uridu an ata'arraf ma'ak. Saya dari Indonesia, saya ingin berkenalan dengan panjenengan. Tiang ini guyu terus muni, jenengan saking pundi? Basa Jawa. Subhanallah, kadung medhiti basa Arab tiba jawabe no. Ternyata orang Jawa, namanya Mbah Ibrahim, namanya Mbah Tiang Ponorogo, tapi mukim di Mekah. Dan beliau ini termasuk salah satu rujukannya Syekh Muhammad Amin ini. Jadi Syekh Muhammad Amin ini kalau punya trouble, punya masalah ini sowannya ke beliau, masya Allah. Jadi ternyata oleh Allah diberi kesempatan bertemu dengan orang-orang seperti ini. Jadi mungkin kesempatan langka lah begitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita kepingin dan bersungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan sana dan lain sebagainya. Para jamaah, itu walinya Allah, wali. Jadi kita tidak bisa menduga si A ini wali atau tidak bisa menduga, tidak bisa. Kadang itu yang saya jumpai itu potongannya gak kaya wali, yo gak ganteng mboten, kelambine yo elek, gitu ya. Jadi potongannya gak kaya masalah. Kemudian ada lagi sebutan syekh. Apa itu syekh? Syekh itu bahasa Arab, bahasa Jawa ini mbah. Jadi orang kalau sudah tua itu sebutannya syekh, begitu ya. Nah, itu orang yang sudah tua. Ada lagi sebutan habib. Apa itu habib? Habib itu dzuriyah, keturunan dari Rasulullah.
Keturunan Rasulullah yang lewat Yaman itu sering disebut dengan sebutan Habib yang lewat Yaman. Mereka kemudian menggunakan fam itu marga, Asgaf, Al-Atos, ini marga namanya ya. Nah, ini dari Yaman semua, Basaiban itu dari Yaman, maka sebutannya Habib. Kebiasaan orang Yaman ketika menyebut keturunan Rasulullah itu disebut dengan Habib, terbawa sampai sini. Yang tidak lewat Yaman keturunannya itu tidak disebut Habib. Contoh siapa? Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki di Mekah, Rusaifa. Beliau gurunya para ulama sedunia waktu itu. Alhamdulillah kami sempat sowan ke pondoknya beliau di Mekah, di Rusaifa. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau keturunan Rasulullah lewat Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah yang bernama Sayyidina Hasan. Tidak disebut Habib karena bukan orang Yaman. Syekh Profesor Dr. Syekh Muhammad Fadil dari Turki yang kemarin kami undang, beliau keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani. Jalurnya lewat Irak berarti, bukan lewat Yaman. Tidak disebut Habib pula karena tidak lewat Yaman. Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati tidak disebut Habib walaupun keturunan Rasulullah karena lewat India, Azmat Khan, lewat jalur Azmat Khan, sehingga tidak disebut Habib. Jadi Habib itu keturunan Rasulullah yang lewat jalur Yaman. Yang tidak lewat Yaman ya tidak. Gus Dur itu masih keturunan Rasulullah, itu Gus Dur itu. Jalurnya dari Tebuiren, kemudian Sayyid Arfiyah Nganjuk, terus sampai ke Rasulullah. Jadi itu dzurriyyah keturunan. Dzurriyyah itu keturunan. Nah, belum tentu setiap keturunan Rasulullah itu terus menjadi ulama, belum tentu. Belum tentu juga. Jadi nek wis anake kiai apa ya mesti dadi kiai, ya belum tentu juga. Belum tentu. Bon, itu beda-bedanya. Para jamaah, kita lanjutkan. Kemudian bagaimana cara memilih guru? Nah, ini kajian kita sampai sini insyaallah. Rasulullah mengatakan la tajlisu inda kulli alimin illa ila alimin yat'ukum min khamsin ila khamsin. Jangan asal berguru kecuali kalian menemukan guru yang mengajak dari 5 hal menuju 5 hal. Ini cara memilih guru. Apa? Yang pertama, minasyakki ilal yakin. Guru yang mengajak kita dari sifat ragu-ragu menuju sifat yakin. Guru yang mengajarkan kita mempunyai keyakinan. Iman dan yakin itu berbeda. Iman itu percaya, yakin itu mantap. Bila cabangnya iman berkumpul menjadi satu, sebagian hadis menyebut cabangnya iman itu 73, sebagian lagi menyebut 67, sebagian lagi menyebut 75, sebagian lagi menyebut 77. Banyak periwayatan hadis. Bila semua cabang iman itu berkumpul menjadi satu, itu disebut yakin. Jadi yakin itu insya Allah kalau jenengan saya adoh lah yakin. Sulit yakin itu, betul itu. Al yakinu al imanu kulluhu, kata Rasulullah. Yang disebut dengan yakin itu ketika cabang-cabang iman itu berkumpul. Sabar cabangnya iman, syukur cabangnya iman, ilmu cabangnya iman, malu cabangnya iman, tawadhu cabangnya iman, bersih dan suci cabangnya iman, dan lain sebagainya. Ketika berkumpul menjadi satu, itulah disebut dengan yakin. Guru yang mengajarkan kita, hati kita hilang rasa ragunya sehingga muncul keyakinan. Apa yang sering kita itu ragu? Banyak. Yang paling sering urusan rezeki. Kita ragu urusan rezeki, cukup apa enggak.
iki anak wis gede-gede, bayarnya mundak terus, mungkin nek kurang gak cukup. Ini sering kali. Padahal Allah sudah menyampaikan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apapun yang hidup di bumi, rizkinya itu ditanggung oleh Allah. Jangan pernah kita berpikir kita rezeki itu kita yang mendapat. Kita itu hanya diberi. Lah kita itu hanya berkewajiban untuk ikhtiar. Hanya itu saja. Hasil Allah yang menentukan. Hasil Allah yang menentukan. Para jamaah, yang kedua, apa yang sering kita itu ragu? Berkah. Kita sering mengucapkan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah lagi. Kita makan berdoa, Allahumma barik lana. Ya Allah, jadikan keberkahan pada kami. Sering kita berdoa minta berkah, tetapi sebenarnya kita banyak problem di situ. Kita sendiri tidak terlalu yakin dengan keberkahan. Sering kalau paringi contoh, jenengan dikon milih sakwulan bayaran 500.000 tapi barokah dibandingke karo sakwulan bayaran 20 juta gak barokah, pilih pundi sampean? 500.000 barokah karo 20 juta gak barokah, milih pundi sampean? Engko lak gak ono sing dipilih lah. Engko lak rata-rata milih 20 juta. Lha nggih. Kenapa? Gak patek yakin karo barokah. 500.000 nek barokah, kita harus punya keyakinan yang kuat mesti cukup. Nah, enten mesti ini nih. Karena di dalam keberkahan itu ada campur tangan Allah. Nek mboten barokah pasti tidak cukup. Itu harus tertanam itu pada jiwa kita. Kenapa pasti tidak cukup? Karena tidak ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Nek gak ono campur tangannya Gusti Allah ya gak ditulungi. Maka menjadi sia-sia. Nah, begini-begini ini kita itu sering kali kurang meyakini. Wong rabi niku dungane Kanjeng Nabi di pernikahan niku barakallahu laka wa barokah alaik. Barokah lagi. Yang dikejar itu keberkahan. Muga-muga nek dikei enak barokah, nek dikei gak enak ya tetep barokah. Arti doanya itu begitu. Barakallahu laka wa barokah alaika. Nek kowe dikei enak muga-muga barokah, nek dikei gak enak ya tetep barokah. Nek sehat ya barokah, nek loro ya tetep barokah. Tuh. Jadi orientasinya adalah keberkahan di dalam hidup. Rasulullah sampai mengatakan, "Idza ata'ala ya yaumun fala asdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah ta'ala fala burika li fitulu isyamsi dzalikal yaum." Satu hari berlalu dan di dalam hari itu ilmuku tidak bertambah, kata Rasulullah ini. Bila satu hari ilmuku, kata Rasulullah, tidak bertambah, maka dalam satu hari itu tidak ada keberkahan. Jadi Rasulullah itu orang yang semangat hidupnya itu adalah mencari keberkahan, sehingga setiap hari mengupgrade ilmu, meningkatkan kualitas pemahaman tentang agama. Itu Rasulullah, orang yang paling dekat dengan Allah, setiap hari masih thalabul ilmu. Duh, coba bayangkan, bila sehari tidak bertambah ilmunya, maka tidak ada keberkahan di dalam hari itu. Kira-kira panjenengan nek dikai pilihan budal ngaji apa budal nyambut gawe nek pilih jenengan. Cak, engko ana garapan Sidoarjo. Kapan? Ya engko budal bar subuh. Diluk ngono wis mari. Engko garap 2 jam wis mari. Lumayan badine 5 juta. Aduh, engko wayahku ngaji. Oh, ngaji ku minggu ngarep sik ana ngene iki durung karuan. Pedhot apa gak kira-kira? Tapi Rasulullah tidak pernah seperti itu. Jadi Rasulullah itu yang dikejar adalah keberkahan.
tapi ya aja kuwalik. Wis penting aku percaya barokah ku nang masjid ae gak usah nyambut gawe. Ya aja ngono, jangan begitu pula. Jadi bagaimana pemahaman itu pas, itu yang penting. Wayah nyambut gawe ya nyambut gawe, wayah ibadah ya ibadah. Jadi dibagi. Bagaimana kita menjadi orang yang yakin? Berarti seorang guru yang mengajarkan kita tentang cabang-cabangnya iman. Bagaimana sabar? Apa definisi sabar? Sering sabar itu diucapkan, sering sabar itu disampaikan. Saat ini kita takoni, sabar itu nopo kira-kira? Sampeyan ya sering ngomong loh nggih. Kira-kira ya sering ngandani wong sing sabar, kira-kira ya sering ya. Tadi tak takoni, sabar itu apa? Lah nek gak ngerti terus bagaimana bisa melakukan, kan begitu ya? Nah, kalau kita dengan istilahnya saja tidak tahu, bagaimana mungkin kita bisa melakukan? Sabar itu imsak wahtimalu ala ma huwa mahmudun fis syar'i. Imsak menahan diri, wahtimal dan membawa diri, menahan dan membawa diri kita menuju pada sesuatu yang terpuji menurut syariat. Itu namanya sabar. Jadi mengkaji sesuatu itu definisinya harus tahu dulu. Kalau definisinya itu sudah nggak benar, ke belakang tambah nggak benar nanti. Sabar itu apa, ikhlas itu apa, riya itu apa, takabur itu apa. Takabur apa takabur? Rata-rata penerjemahnya sombong, padahal enggak. Takabur itu batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu definisi takabur. Jadi bila kita mendengar kebenaran kita menolak, itu namanya takabur. Contohnya kita wudhu, dilala ono bocah kelas 4 SD, Pak, wudune keliru niku, sikute dereng teles. Kebenaran ini yang disampaikan. Lah kok terus awake dhewe muni, awakmu ropo ngajimu sik taman kanak-kanak. Itu namanya takab, menolak kebenaran. Nah, dan lain sebagainya. Jadi adalah guru yang mengajarkan kita tentang cabang-cabangnya iman, sehingga terbangun pada diri kita jiwa yang yakin. Guru yang mengajarkan kepada kita untuk suka menghamba kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Tuhanmu sehingga datang kepadamu keyakinan. Jadi keyakinan itu tidak bisa serta-merta dibangun. Teori kemudian dipraktekkan. Nah, ya teori dulu, kalau teorinya tidak paham ya tidak bisa. Dipraktekkan dengan penghambaan. Masya Allah. Yang kedua, seorang guru yang mengajarkan kepada kita membawa minar riya'i ilal ikhlas, dari sifat riya menuju sifat ikhlas. Guru yang membimbing kita menuju sifat ikhlas. Riya itu apa? Riya itu riya bahasa Arab loh nih, okay? Sederhananya pamer, sederhananya gitu. Makna istilahiyah dari riya sebenarnya syirkul khafi, syirik yang samar. Wadhalika talabuka manzilata fi qulubil khalqi litanalal biha aljah wal khismah. Itu definisi riya. Riya itu adalah syirik yang samar. Yang dimaksud adalah ketika kita mencari perhatian orang agar orang lain cenderung kepada kita. Jadi sholat nang masjid suwi, tapi nek sholat dhewe nang omah cepet. Nah niku termasuk riya niku bener. Apa ana masjid kok suwi? Sebab didelok sholat Jumatan nang masjid gawe klambi apik, gawe serban apik. Begitu sholat dhewe nang omah kaosan kotak.
Sah napa mboten salat kaosan tok? Sah. Pokoke udel sampai dengkul tertutup. Nek lanang kan ngoten nggih. Aja kaosan. Mboten klamben lho sah. Pokoke udel sampai dengkul tertutup. Apa nek salat Jumat nang masjid kok nggawe klambi apik, sarung apik, nek salat dhewe nang omah nggawe sawangane nang masjid didelok wong riak. Itu riak namanya. Nggih. Sebenarnya banyak kita lakukan itu, banyak. Banyak sekali itu. Nggih. Apa nek salat Id kok apik-apik klambine? Nggih mboten. Heeh, lah ngoten nggih, modele gak ngaku ngono sampean. Kan sama itu sebenarnya nggih. Masa. Kecuali kalau kita membeli baju yang paling mahal khusus untuk ibadah kepada Allah dalam rangka memuliakan Allah. Loh, itu ilmu tasawuf loh itu. Belilah baju yang paling mahal dalam rangka mengistimewakan Allah khusus untuk ibadah. Dimanapun, baik di tempat orang banyak ataupun ketika sendiri. Wow, luar biasa ya. Jadi wong kula jenengan tuku sepeda motor 20 juta kuat kok. Tuku kelambi sing untuk mengistimewakan zat yang memberi rizki kepada kita ndak mau. Nek digawe salat tuku kelambi 1.000-an. Tapi nek sepeda motor sing 20 juta. Lah sing digunakan menghadap kepada zat yang memberi rizki itu harusnya kan yang lebih kita tampakkan kepada zat yang memberi rizki kepada kita, bahwa hak rizki yang diberikan kepada kita gunakan untuk menghadap kepada Allah. Kula tak rada pamer titik. Sarung kula niki 400.000. Niki sing paling elek. Biasanya kula gawe sing rega 2,5 juta. Ini rada pamer lho ya. Maksudnya memberikan contoh. Karena saya berupaya Allah yang memberi rizki kepada saya, maka saya akan menunjukkan bahwa rizki itu digunakan untuk menghadap kepada Allah. Lah umumnya terbalik. Nek nang masjid niku klambine elek-elek, alasane zuhud. Tapi nek teko mantenan bathike regane pira niku? Lho niki mboten zuhud niki kebacut. Lah wong sing ngekeki rezeki Gusti Allah. Lah kok salat ngadep Gusti Allah golek sing ya kopi elek iku berarti sering digawe, nek kopi apik iku berarti gak tahu iku jenenge wong medhit ngoten lho ya. Harus konsepnya harus mulai dirubah. Nggih. Harus mulai dirubah. Jadi gunakanlah yang terbaik ketika menghadap kepada Allah. Karena Allah yang memberi kepada itu namanya syukur kepada Allah. Namanya syukur kepada Allah. Jadi riya itu adalah yang dicari bukan Allah. Tujuannya bukan Allah tapi hanya sekedar mencari perhatian. Lah, apa itu ikhlas? Ayo napa ikhlas niku? Kula jane sungkan ngaji ngeten iki tenggene jenengan. Jenengan ngajine wis teko tasawuf ya nggih. Sering kali kita mendengar enek wong kesusahan. Orang kesusahan ditinggal mati keluargane, terus kita memberi nasihat. Wis yo diikhlasno wae. Kan sering kita mendengar begitu ya. Diikhlasno wae. Apa itu ikhlas? Kok sehingga bahasa itu sering digunakan. Ya. Para jamaah kami kutip. Al aslu fil ikhlas istawa usarirati wal alaniyah. Dasar dari ikhlas itu adalah ketika lahir dan batin itu sama. Bila kita sholat kemudian kita mengatakan lillahi ta'ala usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Sholat kita itu adalah karena Allah, maka lisan kita mengatakan lillahi ta'ala, batin kita pun harus sholat itu untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Sehingga ketika di rumah ataupun di tempat ramai tetap sama sholatnya karena Allah. Nah, masjid suwi sebab didelok wong, ini sudah bukan karena Allah lagi,
tujuannya bukan Allah lagi, tapi tujuannya diperhatikan orang. Jadi dasar dari ikhlas itu adalah adanya persamaan antara batin dengan zahir, perbuatan dengan niat. Panjenengan sholat duha, usolli sunnatad duha rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Sholat duhanya karena Allah, bukan karena butuh duit, bukan karena kepingin dagangannya laris, bukan, tapi karena Allah. Ini yang harus man talabad dunya bi amalil akhirah, kata Rasulullah, barang siapa mencari dunia dengan amal akhirat, tamasallahu wajhahu, maka Allah tidak akan memandang kepada dirinya. Wa mahaqqa dzikrahu, kebaikannya dihapus. Wa asbata ismahu finnar, namanya didaftarkan di neraka. Naudzubillah. Barang siapa yang mencari dunia dengan amal akhirat, contohnya niku wau, salat duha kepingin dagangane laris, itu kan mencari dunia dengan amal. Ini hadis loh yang saya baca. Kenapa? Karena tidak sesuai. Lisan kita mengatakan lillahi ta'ala, aku sholat ini adalah tujuannya Allah, tetapi hati kita punya tujuan selain itu, kan syirik namanya, syirik yang samar. Tuh, wah kula nguyai segoro nih, panjenengan wis ngaji tasawuf ya aku muni. Wa alamatul ikhlas, sedangkan tanda seseorang itu ikhlas, tanda, kalau tadi pondasinya ikhlas ya, banyak itu keterangan. Kula ngaji bab ikhlas teng majelis kula niku sekitar 4 kali tatap muka, sekali tatap mukanya 1,5 jam tentang ikhlas saja ya, di majelis kami. Wa alamatuhu, alamat tanda-tandanya ikhlas itu adalah ayatna angkal khalqu fi musyahadatil haqqi ta'ala. Ketika kita memandang makhluk, yang tampak itu adalah Allah, sehingga tidak bisa membedakan. Jadi iki enak apa gak enak, padha wae. Karena yang tampak adalah Allah. Ngeten maksudnya. Ya napa sih Pak, tampak Allah niku ya napa? Ngeten. Delok gedang pisang, maka yang tampak itu Allah. Lah iya, Gusti Allah gawe gedang awale ijo kok terus semu kuning, tambah suwi tambah kuning. Kira-kira iki sumbone teko ngendi ya? Yang tampak adalah perbuatan Allah ketika membuat pisang itu. Maksudnya begitu ya. Jadi ketika kita melihat makhluk, yang tampak adalah perbuatan Allah, sehingga dia tidak bisa membedakan. Jadi delok wong ayu wong elek padha wae, karena yang tampak yang membuat. Angel iki. Duit titik, duit akeh padha wae. Loro karo sehat padha wae, disuguhi teh karo baygon padha. Enten teng Kertosono namanya Habib Bakar sudah tua, usianya 80-an. Beliau cucu dari Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik yang makamnya di alun-alun itu. Beliau orang yang sampai pada makom fana. Beliau sudah makom fana. Fana itu memandang makhluk yang tampak kholik, ya, memandang kerikil sing ketok sing gawe kerikil, contohnya seperti tadi. Tidak pernah berbicara, meneng wae. Beliau sudah sepuh sekali. Suatu ketika diajak oleh kawan saya, kebetulan mau naik mobil. Begitu duduk mobil, dia nggak pernah ngomong, orangnya diam saja. Enten pewangi mobil niku, napa jenenge? Stella niku sing gel di depan. Diambil sama beliau, dimakan sampai habis. Sama kawan itu tadi khawatir engko nek ana apa-apa, sama santri beliau dicegah. Sampun kersane mawon. Dijoli kalih rencang niki, disuguhi ager-ager. Dicupuk, dibuang. Malah sing stelane niku dimakan sampai habis. Nah, tidak bisa membedakan dia, iki ager-ager, iki
tidak bisa membedakan, dan tidak ada efek. Ya, itu jadi orang yang makom fana itu seperti itu, ya. Disuguhi teh karo disuguhi baikon ra ono bedane, diminum pun tidak ada dampaknya. Loh, itu makom fana. Itu kok paham tuh komboten jenengan, wis pokoke tak omongno mawon ya. Itu ilmu tasawuf itu, nggih. Pun. Nah, itu tanda ikhlas itu adalah artinya kita tidak pernah memperhatikan makhluk. Kita selalu memperhatikan Allah. Itu makom tanda-tanda orang yang ikhlas. Jadi didelok wong gak didelok wong ndak ada masalah. Ndak ada masalah. Jadi seorang guru yang mengajarkan kepada kita bahwa orientasi penghambaan kita itu adalah lillahi ta'ala. Loh, jadi mengajarkan seperti itu, Masya Allah. Syekh Dunun Al-Misri wafat tahun 245 Hijrah. Saya sering mengatakan periode supados kita itu paham. Jadi ulama yang menyampaikan ini ulama generasinya siapa? Jadi kalau di atas abad ketiga itu disebut ulama salafus sholih, minal mutaqaddimin, ulama-ulama generasi awal, di mana ilmu itu masih sangat terjaga di atas abad ketiga Hijriah. Beliau Syekh Dunun Al-Misri wafat tahun 245 Hijrah. Beliau membuat statement, membuat sebuah pernyataan. Dalam penghambaan, dalam ibadah itu terbagi menjadi 3. Ada orang yang beribadah itu pada tahap rohbaniyun, orang yang ibadah karena takut siksa, baik itu siksa di dunia ataupun siksa nanti di akhirat. Iku wis apik. Jadi ya Allah panjenengan tebiaken kula saking corona, ini takut siksa. Ya Allah panjenengan selamatkan kula niki saking kebangkrutan. Itu namanya takut dengan siksa. Ya Allah panjenengan tebiaken saking geni neraka. Itu namanya takut siksa. Itu sudah baik. Tapi belum mencapai puncak keikhlasan. Belum. Jadi kok ana wong ibadah niku sing dijaluk supaya terbebas dari siksa, itu belum sampai pada puncak keikhlasan. Yang kedua, ada orang ibadah itu pada tahapan hayawaniyun, menginginkan rahmat. Ya Allah panjenengan paringi seger waras, sehat walafiat, panjang umur, rezeki sing barokah, menginginkan rahmat. Ini baik. Tetapi belum pada kategori puncak keikhlasan. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, panjenengan lebetaken datang swarga, minta supaya masuk surga. Ini namanya menginginkan kenikmatan. Ibadah seperti ini baik, tetapi belum pada tahap puncak keikhlasan. Yang ketiga, ada orang itu ibadah pada tahapan rohbaniyun, hayawaniyun. Yang ketiga robbaniyun. Ini puncak keikhlasan. Rabi'ah Al-Adawiyah, murid dari Hasan Al-Basri, wafat tahun 110 Hijrah. Hasan Al-Basri itu murid dari Sayyidina Ali. Rabi'ah Al-Adawiyah terkenal seorang wali perempuan. Beliau mengatakan, ya Allah, seandainya ridhomu berada di dalam neraka, maka masukkan aku ke dalam neraka. Saged dipahami betul? Ya Allah, seandainya ridhomu berada di dalam neraka, maka masukkan aku ke dalam. Karena yang dikejar adalah ridho tadi. Dia tidak takut dengan nerakanya Allah. Jangankan azab dunia, siksa dunia, loro, gak duwe-duwe, oh enteng, neraka wae gak. Asalkan di dalam neraka itu terdapat ridhonya Allah. Ya Allah, lamun ridhane jenengan itu, seandainya ridhomu itu berada pada sakit, maka berikan aku sakit. Awake dhewe ndonga ngono wani apa ora?
koyoke sik mikir dawa lah ya. Nah, ini puncak keikhlasan itu di situ. Nah, ya. Jadi yang betul-betul orientasinya itu adalah Allah sudah. Bukan kebutuhan kita sudah. Bukan kebutuhan. Sementara kita menghamba itu rata-rata kan kebutuhan kita. Ya Allah. Jadi ini idealnya. Memang harus dikasih tahu idealnya seperti apa supaya kita tahu kita ini sampai di mana. Napa malah donga kok ngeten. Ya Allah panjenengan paringi rezeki sing jembar, sing kathah, sing barokah. Mboten usah akeh-akeh Gusti, tanah 5 hektar mawon, mobil 7 mawon, omah 5 mawon, ana mawone ngoten. Jadi orientasinya itu adalah keinginan, bukan kebutuhan. Kalau tadi itu keinginan kita. Lah keinginan itu terkadang terbawa dengan nafsu, sehingga bagaimana mungkin doa itu ijabah, doa itu dikabulkan bila itu adalah keinginan dari nafsu. Mangke Gusti nek duwe kula kathah, masjid mugi-mudin kula bangun tingkat 17. Ya ngomongane wong gak duwe dhuwit ya wis mesti ngono kan. Jangan ditanya. Omongane ora duwe duit mesti begitu. Pasti sudah nggih. Engko bolak-balik diengkak engko tok pokoke. Itu omongane wong ora duwe duit. Masa. Jadi ini ikhlas itu seperti itu. Jadi melakukan apapun semata-mata karena Allah. Pun para jamaah masih kurang 3 lagi nih untuk memilih guru ya. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Kurang lebih 2 atau 3 pertemuan selesai bab muqaddimah. Mungkin nek pun rampung ngajine diteruskan monggo prei nggih monggo. Kula kan diundang dadi napa jare sing undang. Barangkali ada pertanyaan saya persilahkan. Nggih monggo. Assalamualaikum. Seorang memang beliau ini termasuk keturunan Habib Abu Bakar. Habib Abu Bakar Gresik itu termasuk wali besar lah zaman itu. Jadi punya cucu namanya Habib Bakar. Ini masih hidup orang yang saya ceritakan tadi.
Itu cucu dari Habib Abu Bakar Segaf yang makamnya di Masjid Jami Gresik. Habib Bakar yang masih hidup ini sekarang tinggal di Kertosono karena beliau sedang pada posisi makom fana, sehingga makom fana itu harus disembunyikan karena biasanya tingkahnya ini aneh-aneh, nyeleneh. Itu nyeleneh sing bener, ono nyeleneh sing gak bener. Nah, wong edan itu nyeleneh sing ora bener, itu harus bisa membedakan. Di ono wong klambine compang-camping terus sampean parani sungkem, berarti bae wong edan, itu keliru dengan ya. Ada yang lain mungkin? Nggih, monggo. Pertanyaan ini kalau ulangi lagi. Jadi bagaimana yang dimaksud dengan penciptaan Nabi Adam dan Nabi Isa? Sedangkan dalam Al-Quran disebut penciptaan Nabi Isa itu sebagaimana penciptaan Nabi Adam. Berarti kan bisa diasumsikan sama. Ngeten maksudnya. Enten uwong niku, umume wong niku dilahirkan melalui proses adanya bapak dan ibu. Tapi ada manusia yang tidak melalui proses bapak ibu. Siapa itu? Nabi Adam. Tanpa bapak, tanpa ibu. Nabi Isa, ibu tanpa bapak. Enten meleh bapak tanpa ibu. Sinten ayo? Bapak tok gak ada ibu, silakan. Hawa, istrinya Nabi Adam, itu bapak tok. Jadi ibu Hawa itu kan dilahirkan dari Adam, diciptakan dari Adam, berarti kan dilahirkan dari. Sampai nek takon bagaimana Pak, lewat pundi Pak CJ prosesnya ini ya. Nah, apa meneh takon dukune sapa, ora ana dukune ya. Nah, prosesnya beda. Jadi Adam itu hamil itu kan artinya membawa janinnya ibu Hawa itu dalam waktu yang singkat. Jadi ada benjolan di sebelah kirinya, membesar dalam waktu yang singkat. Kemudian keluarlah ibu Hawa. Jadi ono sing gak ono bapak, gak ono ibuke, ono ibu tok, ono bapak tok. Nek kula jenengan kategori napa? Normal kan ngoten, ono bapak, ono ibu. Kok ono wong zaman saiki akon-akon aku gak ono bapak teko ibu tok. Lah iki perlu dipertanyakan, nggih. Perlu. Jadi yang disebut perumpamaan kelahiran Isa itu adalah sebagaimana kelahiran terciptanya Nabi Adam adalah menunjukkan Allah itu kuasa walaupun tidak sebagaimana normalnya pakai bapak dan ibu. Itu yang dimaksud. Jadi Allah itu kuasa menciptakan walaupun tidak sesuai standar sunnatullahnya, tanpa adanya bapak, tanpa adanya inna masala Isa kama salih Adam. Jadi penciptaan Isa itu adalah sebagaimana penciptaan Adam. Allah kuasa untuk menciptakan. Apakah ada yang menafsirkan bahwa Adam itu juga dilahirkan? Bukan dilahirkan secara etimologi, artinya dilahirkan itu diciptakan. Apakah Adam itu dari kecil menjadi besar? Pertanyaannya ngoten, apakah Adam itu dari kecil menjadi besar ataukah diciptakan itu bleger besar? Niku kula ganti takon.
endok karo pitik dhisik endi? Dhisik endi? Pitik ya teko endok. Lah sing ngetokno endok ya pitik. Lah kira-kira sing awal diciptakan oleh Allah itu apa? Ayam dulu. Nabi Adam itu tidak dari kecil menjadi besar, tapi langsung besar. Langsung. Lah setelah itu baru prosesnya sunatullah. Semua setelah Nabi Adam itu mulai kecil menjadi besar. Karena waktu itu Nabi Adam sendiri Allah membuat kun fayakun. Jadi maka jadilah pengecualian. Karena tidak ada makhluk manusia selain Nabi Adam, maka yang harus hamil adalah Nabi Adam, nggak ono liya. Maka terciptalah ibu Hawa, dilahirkanlah ibu Hawa tanpa seorang ibu dari kecil menuju besar. Kemudian berjalan normal, kelahiran, hamil, lahir, adanya bapak ibu. Allah kemudian ingin menunjukkan kekuasaannya lagi. Tanpa hadirnya seorang bapak ternyata bisa hamil dan melahirkan, yaitu Nabi Isa. Maka itu kun fayakunnya Allah. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi yang dimaksud apakah Nabi Adam itu juga dilahirkan, tanda kutip yang dimaksud dilahirkan itu diciptakan. Mboten terus brojol, tidak begitu. Tapi diciptakan dengan kun fayakunnya Allah. Maka Nabi Adam itu jadi dikumpulkan dari tanah min turabin, kemudian di bahasa kita asumsikan dikepel-kepel gitu nih, kemudian dimasukkan ruh, maka jadilah Adam. Tapi itu asumsi kita, dikepel-kepel gitu. Sebenarnya enggak begitu. Jadi itu menunjukkan bahwa Allah itu kuasa, walaupun keluar dari kebiasaan. Ngoten. Sampun nggih? Ngoten nggih, monggo tambah singgah. Iman? Dalam Al-Quran itu seringkali disebut amanu wa amilus sholihat. Iman itu bergandengan dengan amal soleh. Wau di situ kalau dalam ilmu tata bahasa Arab disebut dengan wau atof. Wau atof itu sifatnya mutlakul jam'i. Mutlakul jam'i itu artinya tidak boleh dipisah. Depan dan belakang itu tidak boleh dipisah. Itu namanya wau atof. Kalau wau qasam itu untuk sumpah, contohnya wal asri, itu tidak boleh dibaca dan waktu, tidak boleh membacanya demi. Tandanya apa? Wau qasam itu setelah wau kemudian ada kalimat terakhirnya harus kasroh, tidak boleh dibaca wal asru, itu nanti artinya dan waktu, bukan demi. Itu dalam ilmu tata bahasa begitu ya. Amanu wa amilus sholihat, iman dan amal soleh tidak boleh dipisah. Percaya tok terus gak nyapo-nyapo, ya gak sholat, ya gak poso, ya gak sedekah, ndak keterima. Ya sedekah, ya poso, ya wiridan, ya maca Quran, tapi gak percaya, tidak ada keimanan, ya ndak diterima. Maka iman dan amal soleh itu satu bagian. Bagaimana menanamkan iman, menanamkan percaya kepada Allah. Wong ora tahu ketemu Gusti Allah kok dikongkon percaya. Dengan cara memahami sifat-sifatnya, memahami tajalli, memahami penampakan. Tajalli itu penampakan. Apa yang tampak? Tajalli af'al, perbuatan Allah yang tampak. Bumi muter kok gak leren-leren, padahal yo gak nggawe listrik. Ini namanya Allahu yatajalla, Allah menampakkan. Apa yang ditampakkan? Perbuatan. Bergantinya siang dan malam,
godhong awale ijo kok iso dadi kuning, lombok awale ijo dadi kuning, dadi abang. Ini semuanya Allah menampakkan perbuatan. Nah, ini untuk supaya kita menjadi iman. Kita jenengan kok ketemu kiai, wayah tengah-tengah ngaji kok iso ngawang, mantep mau mboten? Wah, kiai top kan begitu ya. Jadi itu semua sama dengan Nabi Ibrahim. Suatu ketika Nabi Ibrahim itu bertanya kepada Allah, "Kaifa tuhyil mauta?" Gusti, Quran ini. Bagaimana engkau menghidupkan orang yang telah mati? Kemudian Allah ganti bertanya, "Afalam tu'min? Apa kowe gak percaya karo aku?" Kata Allah. Nabi Ibrahim kemudian mengatakan, "Mboten kula percaya. Lihat ma'inna qalbi, agar hatiku menjadi lebih kuat lagi, lebih tenang lagi, lebih yakin lagi." Ya wis, ngono golek manuk patenono cel-celen buaan nang gunung kono. Dibuktikan oleh Allah. Kemudian dengan kun fayakunnya maka kumpul dan hidup lagi. Nah, jenengan nek ndelok ngene kan artinya tumbuh keimanan kita kepada Allah. Sami kula wau apa mungkin ana wong wudu nek udan tok. Begitu ketemu muncul keyakinan. Itu yang harus kita bangun sebenarnya. Harus kita bangun. Semakin kita membuktikan, semakin kita yakin. Rasulullah itu ditantang ahli kaum racun. Satu kaum ahli racun. Muhammad, kowe nek ngombe racunku gak mati, aku sak kaumku mlebu Islam. Terus Kanjeng Nabi matur teng para sahabat, "Sahabat, sapa sing gelem makili aku ngombe racun?" Rasulullah. Kira-kira nek wong mungkin tawani ngono melayu kabeh kira-kira. Sahabat ngacung kabeh rebutan itu. Rasulullah menunjuk satu sahabat, "Kowe wae sing budal makili aku." Nggih. Begitu ajeng budal karo Kanjeng Nabi timbali, "Sik rene sik. Engko nek arep ngombe muni donga bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim." Wacan ping 3 gak usah ambekan. Nggih. Itu marah diwaca ping 3 mboten nambekan diombe racun, tidak ada efek. Rasulullah yang mengatakan doa ini. Kira-kira jenengan tak kei donga iki mulih ngombe baikon wani apa ora? Nah, problem kan? Keyakinan kita problem ndak? Loh ini ojo dijajal yo, engko aku disalahno. Artinya ini loh, keyakinan kita itu sebenarnya masih tahap teori saja kayaknya belum sempurna, apalagi keyakinan yang betul. Nah, ini yang harus kita latih pelan-pelan ngelatih. Ojo wis aku percaya hadis Kanjeng Nabi, nek muni donga iki racun apa wae ya ngono tapi ya ngoten ya. Jadi itu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal. Ibadahlah sampai Allah menanamkan keyakinan pada hatimu. Maka itu sebuah proses. Ngoten ya. Pun ngoten riyen. Mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.